Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua patut bersyukur ya bahwa Tuhan masih sangat baik terhadap kita semua. Amin. Kita sudah melewati situasi yang sangat menakutkan bagi manusia, yaitu apa? COVID. Jadi disitulah Tuhan menyatakan bahwa Dia sangat baik kepada orang-orang yang percaya. Tergolong kita semua yang ada. Amin. Nah, saudara-saudara, seperti yang dibilang tadi, Bapak Gembala setempat sudah menyebut nama saya, dan memang kalau nama saya itu tidak mudah dilupa. Iya, nama saya banyak di toko-toko, di bengkel, jadi nggak mudah dilupa nama saya. Maju Jaya. Tapi marga saya runtuh. Tapi ada ekornya, bukan cuma runtuh. Jadi runtuh dulu. Saya sudah berkeluarga ya, jelas kalau sudah usia seperti ini ya, sudah jelas sudah berkeluarga, sudah punya cucu 2 juga. Ya. Kami dikaruniakan 2 orang anak. Ya, puji Tuhan yang Nobel. Kami sangat bangga dengan Tuhan karena Tuhan pakai mereka di tempat ini. Jadi sangat bersukacita ketika kami mendengar informasi bahwa mereka membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan membuat saya pribadi tambah semangat di dalam melayani Tuhan. Kalau melihat adiknya, saudara-saudara, tidak ada ciri-ciri untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi saya berpikir, siapa yang melanjutkan pelayanan saya ini? Siapa yang menerima tongkat estafetnya? Ya. Jadi saya berbangga dengan Tuhan. Sekarang yang nomor 2 bekerja di Palembang setelah selesai sekolah. Dia belum mau kuliah. Sebenarnya kami sebagai orang tua mendorong terus dia biar supaya lanjut studinya untuk kuliah, tetapi ada juga kawan menawarkan kepada dia kerja sambil kuliah. Ada tempat yang memang sudah mereka siapkan, tapi dia belum mau untuk lanjut kuliah. Jadi sekarang dia masih kerja di salon di kecantikan di Palembang. Jadi, dan kami melayani di satu kota kecamatan, yaitu Kecamatan Kurumegang. Dan memang awalnya pelayanan itu vakum. Selama puluhan tahun pelayanan di situ tidak ada kegiatan. Dan puji Tuhan, setelah kami dipercaya ke Tuhan masuk di tempat itu, saudara-saudara, kurang lebih 1 bulan ya, jiwa-jiwa sudah mulai datang, saudara-saudara. Luar biasa. Dan saudara-saudara, saya awali dengan kesaksian ketika kami masuk di situ. Dan saudara-saudara, jemaatnya saking antusiasnya, mereka langsung bilang, "Om, kita buat Natalan." Sementara saya belum berbaur dengan lingkungan yang ada. Saya belum tahu keadaan yang ada di lingkungan di sana bagaimana. Tapi saudara-saudara, saking saya sukacita mendengar jemaat yang begitu antusias, saya langsung buat Natal. Tidak apa-apa ya, saya bersaksi duluan ya. Nah, saudara-saudara, setelah kami buat Natal, memang jemaat waktu itu kami masuk di tempat itu cuma 2 jiwa. Dan saudara-saudara, yang satu vakum, saudara-saudara, yang satu yang setia. Nah, ketika kami masuk, saudara-saudara, sampai 12 kakak. Nah, disitulah kami buat Natalan.
Selesai kami buat Natalan, kami dipanggil oleh kecamatan. Karena begini, panitia Natal langsung buat edar surat undangan kepada warga gitu. Terus saudara, setelah saya dipanggil di kecamatan, ini sudah menerima surat panggilan bahwa kami akan menindaklanjuti gitu. Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Pendeta Jaya baru-baru ini. Waduh, setelah saya menghadap mereka, Pak Jaya buat Natal ya. Terus kenapa Pak Jaya ngundang orang-orang Muslim? Nah, waduh. Terus Pak Jaya bermaksud untuk mengkristenkan anggota-anggota kami, orang-orang kami. Aduh, enggak, maaf Pak Camat yang terhormat. Begini, dengan tujuan anggota saya ini, mereka bukan bermaksud untuk mengkristenkan apa yang mereka buat di surat undangan, tetapi mereka punya tujuan untuk membangun silaturahmi dengan warga setempat, begitu Pak Camat. Nah, terus dari situ dia bilang, kalau begitu kami nggak terima Pak Jaya, hentikan kegiatan itu. Kegiatan ibadah apapun di setiap minggu dihentikan, sampai dia sodorkan surat sama saya untuk menghentikan kegiatan apapun, apalagi di hari Minggu. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak bisa. Saya ini cuma bawahan. Ketika saya mau teken ini, memang saya baca dari poin pertama sampai terakhir. Poin pertama mengatakan dihentikan kegiatan tiap hari Minggu. Jadi saya tolak, Pak, maaf ya, saya nggak bisa melakukan ini. Saya cuma bawahan, ada atasan saya. Ketika saya melakukan ini, saya mendapatkan sanksi dari atasan. Saya nggak terima. Terus panggil saya di Polres lagi, panggil saya di Kesbangpol. Waduh, luar biasa. Tapi itulah Tuhan. Tuhan bela. Sampai sekarang kegiatan ibadah di sana berjalan dengan baik. Perjuangan, memang setiap perjuangan ada pengorbanan. Nah, saudara-saudara, itulah kami yang ada di sana. Jadi puji Tuhan, bantu terus dalam doa agar supaya pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Gunung Mekang boleh tetap maju. Dan kami percaya juga di sini saya lihat, waduh, luar biasa, tempat ini tidak cukup lagi. Mungkin tahun depan lagi, waduh bagaimana lagi, sudah berdesak-desakan. Ini karena kita mau cari Tuhan. Kita ada di tempat ini, saudara-saudara, kita meresponi panggilan Tuhan yang mengatakan apa? Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Jangan ada di antara kita mengatakan sama istri, tinggalkanlah dulu bebanmu itu. Itu persepsi yang salah. Pak, tinggalkanlah dulu beban pergumulan kita di rumah. Itu salah. Kita bawa di tempat ini, amin. Supaya kita pulang tidak pikul lagi beban yang kita tinggalkan itu. Kita sudah taruh di kakinya Tuhan, amin. Jadi kita semua yang ada memiliki beban yang berbeda, tapi semuanya kita datang taruh di tempat ini untuk melepaskan semuanya dan kita pulang dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi saya kira percaya sidang jemaat Tuhan di tempat ini sudah hafal nama saya, ya sudah hafal. Jadi puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, ya. Coba baca dulu ayat pendahuluan saya ini. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Siapa yang sudah dapat? Coba dibacakan dengan nyaring.
Oke. Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu pasal 1 ayat 3. Iya. Wahyu ya. Iya. Ayo. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka. Berbahagialah ia yang membacakan. 1. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Mendengarkan. 2. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalam. Menuruti. 3 poin ini silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gembala. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan apa? Menuruti. Kita semua ini tergolong pada orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan karena kita suka membaca, suka mendengar, dan suka menuruti firman Tuhan. Amin. Jangan ada di antara kita saudara-saudara ketika kita pulang ke rumah, seandainya Bapak tidak ibadah, Bapak nanya sama Ibu, "Ma, terdapat di mana ayat tadi Mama dengar di gereja?" Loh, mana? Kan Mama baca, kan Mama bawa Alkitab, kan Mama bawa HP untuk baca. Aduh, saya lupa di mana terdapatnya. Itu bahaya, saudara. Ternyata dia tidak fokus memikirkan yang di luar sana. Sebaliknya ketika ibunya bertanya kepada bapak ketika ibu nggak ibadah, terdapat di mana ayat tadi? Saya nggak tahu di mana ayat tadi. Nah, bagaimana kita menikmati kebahagiaan Tuhan kalau pikiran kita di luar sana? Jelas tidak ada kebahagiaan yang kita akan terima kalau kita tidak apa? Membaca, mendengar, menuruti firman Tuhan. Karena kebahagiaan yang diberikan Tuhan adalah kekal abadi. Oke, jadi inilah ayat pendahuluan saya. Mari saudara, kita akan buka dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Iya, kita Kolose, kita sama-sama menghormati pembacaan firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Oke, siapa yang sudah dapat? Dibacakan. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7, cuma 2 ayat. Iya. Kolose 2, pasal 6 dan 7. Pasal 2 ayat 6 dan 7. Oke, kita bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Oke, kita akan baca. Sudah dapat semua, katakan amin. Di sana perikop berkata kepenuhan hidup dalam Kristus. Oke, kita sama-sama baca ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan duduk. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama, saudara-saudara, latar belakang seorang penulis ini adalah Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, latar belakang seorang rasul yang tadinya membenci Yesus, dia racun atau dia anti mendengar kata Yesus atau nama Yesus. Dia anti kalau mau melihat orang-orang Kristen percaya kepada Tuhan, langsung dibabatnya, dibunuhnya. Tapi saudara-saudara, ketika dia diubah, seperti lagu tadi mengatakan, sentuh hati, kita melihat Rasul Paulus benar-benar berubah, dan dia menjadi rasulnya Allah, dan dia menuliskan surat ini kepada kita semua. Kenapa saudara-saudara? Kami selalu menghimbau kepada umat-umat Tuhan yang ada, apalagi kita semua
ini mungkin semua rata-rata mungkin kita mulai dari kandungan ibu kita sudah orang Kristen, ya. Atau ada yang baru-baru menerima Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Jadi dikatakan hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Kira-kira apa yang kita merasakan ketika kita tetap di dalam Kristus? Apa yang kita akan alami, kita rasakan, dan kita menikmati di dalam Kristus? Ada banyak, saudara. Ada banyak kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan yang tak terhitung kalau kita selalu bersama dengan Dia. Dan kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang istimewa, yang saudara-saudara menjadi prioritas Allah, saudara-saudara. Saya mau ceritakan ada satu kesaksian, saudara-saudara. Ada seorang anak Tuhan ketika dia mengalami musibah dalam perjalanan. Mobil yang dia tumpangi, saudara-saudara, mengalami musibah kecelakaan. Nah, saudara kekasih, terus penumpang yang ada di dalam mobil itu sebagian besar mengalami, saudara-saudara, kematian. Kecelakaan maut yang luar biasa terjadi. Dan saudara-saudara, orang ragu menolong orang-orang yang sudah terkapar tak berdaya. Ketika mereka melihat anak Tuhan ini yang masih bergerak, mereka langsung tolong, mereka langsung bawa ke rumah sakit untuk dirawat. Karena apa, saudara-saudara? Ketika orang tuanya mendengar ada kecelakaan sama anaknya, dia langsung datang kepada Tuhan berseru, Tuhan tolong anak saya. Dan akhirnya mereka utamakan orang ini, anak Tuhan ini, langsung bawa ke rumah sakit, langsung dirawat. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, walaupun dengan sangat parah kejadian yang menimpa anak Tuhan ini, tapi Tuhan menolong dia sampai sekarang dia masih hidup. Karena apa, saudara-saudara? Ada seruan kepada Tuhan. Tuhan tolong anak saya. Tepat waktu Tuhan menolong. Jadi anak Tuhan menjadi prioritas Allah. Amin. Jadi kita harus tetap di dalam Dia. Kita akan melihat, saudara-saudara, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Iya, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke, ya, kita akan melihat di sana, ya, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-15, iya, ayat yang ke-7. Oke, bantu saya, tolong bacakan Yohanes 15 ayat 7. Siapa yang sudah dapat? Ya. Yohanes 15. Iya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Itu Tuhan kita, bukan seperti manusia yang ada di kolong langit ini, yang janjinya meluap akhirnya tidak terpenuhi. Tapi Tuhan selalu tepat waktu. Amin. Asalkan syarat inilah yang harus kita lakukan. Tinggal di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Terus ayat pokok tadi, hendaklah kamu tetap di dalam Dia dan apa? Hendaklah kamu apa? Ayo kembali kepada ayat pokok tadi. Next. Ya, santai saja ya. Ya, kita tidak ada kerjaan ya hari ini ya, selain kita memuji Tuhan ya.
Jangan kita pikir yang di rumahnya mau saja sama Tuhan, ya kan? Cari dahulu kerajaan Allah, amin, serta kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu, ya amin. Ya di sini saya rasa semuanya fokus kepada firman Tuhan. Oke, ya. Apa dikatakan? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara-saudara, karena keadaan dunia sekarang ini, situasi yang ada sekarang ini, saudara-saudara, pekerjaan iblis sedang berkumandang kemana-mana. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, kalau kita mau baca ayat selanjutnya, saudara-saudara, banyak saudara-saudara ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang. Ajaran-ajaran filsafat-filsafat yang kosong, ya saudara-saudara, mempengaruhi anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan itu terpengaruh. Karena apa? Dia tidak berakar. Nah, saudara kekasih, pada pembacaan ini menghimbau kita semua, kita harus berakar di dalam Dia. Agar supaya pengaruh yang di luar sana untuk menjerumuskan kita kepada hal-hal yang membinasakan kita tidak akan tercabut kalau kita berakar. Amin. Dan saudara-saudara, ada pohon yang kami kalau di Kalimantan di Palembang, saudara-saudara, di sana hasil utamanya saudara-saudara karet dan sawit. Nah, saudara-saudara, satu waktu saya perhatikan, saya ke kebun. Saya lewat di pohon karet ini, saudara, pagi-paginya saya lihat masih berdiri, masih tegak. Saudara, karena di pinggir jalan yang dimana saya lewat, saudara, saya perhatikan kok baru tumbang ini pohon karet ini. Pohon karet ini baru tumbang. Tapi saya perhatikan daunnya segar, hijau. Tapi saya mendekati di pangkalnya ini, akarnya, ternyata dia akar serabut, nggak ada akar intinya. Iya, akar serabut yang cuma menjalar ke kulit tanah. Iya. Dan saya perhatikan, oh begini ya pohon ini. Dan satu pelajaran bagi saya, Tuhan yang akarnya serabut tidak akan kuat. Dia kan cuma bergerak di atas tanah, di kulit tanah. Ketika ada contoh angin, saudara, dia pasti tumbang. Iya, karena dia tidak ada akar intinya, akar tunggalnya ya Pak ya. Tidak bertahan pohon ini kalau dia cuma akar, saudara-saudara, berjalan di kulit tanah saja. Saudara kekasih, kita ada di bawah kolong langit ini, ada banyak hal yang kita alami, yang kita rasakan. Saudara-saudara, begitu luar biasanya pengaruh di luar sana, yang dikatakan angin-angin yang saudara-saudara membawa kita kepada sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak kekal, saudara-saudara. Pengaruhnya luar biasa. Dikatakan saudara-saudara, serigala berbulu domba. Dan akhirnya saudara-saudara, banyak anak Tuhan saya katakan tadi terjerumus, terpengaruh dengan omongan-omongan yang mereka ucapkan. Sangat luar biasa. Situasi kondisi sekarang yang ada, banyak saudara ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tapi kita ada di tempat ini, posisi kita sudah tepat. Amin. Oleh sebab itu jangan kemana-mana lagi saudara. Ketika ada suara datang, ayo ke sana, enak di sana, ramai di sana, gedungnya wow. Perspektif manusia sering salah.
Tapi kalau kita mau pakai perspektifnya Tuhan, tidak pernah salah. Karena manusia cuma melihat yang sementara. Ya, cuma sementara manusia lihat. Tapi anak-anak Tuhan melihat jauh ke depan. Amin. Melihat jauh ke depan, ada pahala yang Tuhan siapkan. Asalkan kita kuat, berakar di dalam Dia. Amin. Saya boleh berkhotbah berapa lama, teman? Saya nggak capek mau berkhotbah 1 hari. Nggak capek saya terbiasa jalan jauh. Iya. Makanya saya harus bergerak begini. Iya. Kenapa kita di pelajaran sekuler pertama kali kita lakukan di sekolah apa? Senam kan? Senam. Untuk pemanasan. Supaya apa? Ikut di kegiatan belajar mengajar tidak ngantuk. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Itu senam, saudara-saudara. Tapi kalau saya mau lihat ada yang ini matanya, wah ya belum. Tapi jangan ya, fokus kepada Tuhan, karena Tuhan mempersiapkan mahkota jauh di sana. Kenapa saya katakan jauh? Perjalanan kita saudara-saudara menempuh satu sasaran benar-benar banyak lika-likunya. Tetapi itu kita tidak berjalan sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Asalkan kita kuat berakar di dalam Dia. Amin. Ketika kita mempertahankan kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar meyakinkan bahwa hidup saya dalam genggaman tangan Tuhan, kita harus tak pertahankan itu. Berakar di dalam Tuhan. Dan apa dikatakan saudara-saudara? Terus berakar di dalam Tuhan. Terus dan dibangun di atas Dia. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan melihat satu pembacaan saudara-saudara dalam kitab Lukas ya. Oke, kita akan melihat dalam kitab Injil Lukas ya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 48. Kita melihat orang yang membangun satu bangunan dengan cara bagaimana supaya dia membangun bangunan itu dengan kokoh. Oke? Ya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Perhatian ini. Garis bawahi ini. Kata dalam-dalam. Dan meletakkan dasarnya di atas batu ketika air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Katakan amin. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan yang ada, kalau kita tidak dibangun di atas dasar batu yang kuat, kita tidak kuat. Kita tidak mampu mengatasi semua badai gelombang hidup ini. Tidak kuat kita sebagai manusia. Sebab itu kita melihat orang ini, dia gali dalam-dalam. Dia gali dalam-dalam. Apa yang dimaksudkan? Rahasia kebenaran firman Tuhan. Gali. Makanya kembali kepada Wahyu tadi, ayat pasal 1 ayat 3. Orang membaca terus firman dan gali rahasia kebenaran firman Tuhan itu, agar supaya ketika dia masuk di tanah hati kita ini, kita menjadi kuat di dalam Dia. Walaupun begitu badai gelombang menerpa saya dan saudara, kalau firman Tuhan itu ada dalam hidup saya dan saudara, kalau peran Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak bisa dirobohkan. Amin.
atas dasar firman Allah. Jangan kita membangun, saudara-saudara, seperti orang membangun di atas pasir. Iya. Ketika datang banjir, saudara-saudara, bangunan itu tidak lama, tidak kokoh. Badai menerpa dia, banjir. Akhirnya terbongkar, hebatlah kerusakan, kata firman Tuhan. Jadi dalam pengertian membangun di atas pasir, jangan kita membangun dengan dasar kekuatan manusia. Iya, seperti saya katakan tadi, sia-sia, kekuatan manusia terbatas. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Yeremia pasal yang kelima, pasal yang ke berapa? Ke-17 ya, ayat yang kelima. Celakalah mereka yang mengandalkan manusia. Kenapa? Tuhan cemburu lah. Tuhan cemburu. Kok kenapa makhluk ciptaan saya kok mereka andalkan? Tangan inilah yang membuat dia. Kok mereka andalkan? Banyak orang seperti itu. Ketika mengalami masalah dalam kehidupannya, dia bukan cari Tuhan, tapi cari kekuatan yang ada di dalam dunia ini yang terbatas, saudara-saudara. Terbatas kekuatan yang ada di bawah matahari ini. Kata pengkhotbah, semua yang ada di bawah matahari ini sia-sia, ya kan? Apa yang kita mau andalkan di bawah matahari ini? Gak ada, saudara-saudara, selain kita mau andalkan Tuhan. Karena ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Haleluya, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus dibangun di atas Dia. Terus ayat tadi, yang ayat pokok tadi, Kolose. Iya, kamu telah menerima. Ayat yang ke-7. Iya. Terus dibangun di atas Dia, dan terus dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh. Ini bertambah teguh. Rasul Paulus menginginkan kita semua bertambah teguh di dalam Tuhan. Karena saya katakan tadi, begitu banyak hal yang kita hadapi di bawah kolong langit ini. Kalau kita tidak ada keteguhan iman, gak akan ada kekuatan, gak akan ada untuk menjamin kita supaya kita dapat menyelesaikan. Selain kita harus mempertambah kebenaran firman Tuhan, taruh terus, setia terus mendengarkan firman Tuhan, setia terus berbakti kepada Tuhan, agar supaya kita tetap bertambah kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara-saudara mengalami pencobaan. Ketika Tuhan izinkan kita alami semuanya itu, Tuhan selalu mengasihi saya dan saudara, menyertai kita. Dia melihat ketika langkah kita yang sudah capek, Dia ada di sisi kita untuk menguatkan kita. Dia selalu menguatkan kita. Asalkan saudara-saudara, kita harus sampaikan suara ini berkumandang. Jangan kita diam. Sudah lama penggiringan saya kepada Tuhan, sudah capek saya. Jawabannya belum ada. Lebih baik saya vakum
untuk menguatkan dia. Amin. Bertambah teguh di dalam dia. Kita semua yang ada umat-umat Tuhan di tempat ini, kita harus tetap buat teguh di dalam Tuhan. Amin. Terus lagi ayat ini katakan apa? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara-saudara, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun, dia mengalami apa? Wah, luar biasa. Disinilah ciri-ciri dari jemaat yang dewasa dalam Tuhan. Disinilah ketahuan jemaat yang selalu baca firman Tuhan. Dan ketika dia melihat Yesus, dia jumpa dengan Yesus, apa dia katakan? Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. 12 tahun loh dia mengalami pendarahan. Sudah banyak kerugian yang dialami. Ketika dia jumpa dengan Yesus, dia cuma mau sentuh jubahnya Yesus. Apakah kita punya iman seperti perempuan tadi yang 12 tahun pendarahan? Kita harus punya seperti dia. Amin. Masalah kita, persoalan kita berkata, asal saja ku jamah jubah Tuhan Yesus, selesai masalahku. Dengan iman yang sebesar biji sesawi, kata Tuhan, bisa kita tinggalkan gunung masalah yang seolah-olah menghalang perjalanan kita, membuat kita tidak semangat. Begitu tingginya gunung itu menghalang saya dan saudara. Tapi kita berkata, asal ku jamah jubahnya Yesus, aku dapat melewati. Amin. Masalah demi masalah, aku dapat melewati. Kenapa? Karena kita teguh berpegang kepada satu pribadi yang menyelamatkan saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus, yang dikatakan lagu tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada jalan yang ada di dalam dunia ini. Memang pepatah bilang banyak jalan ke Roma, tetapi cuma satu jalan untuk jumpa dengan Bapa, yaitu Yesus. Yesus kan berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui kata Yesus. Jalan Yesus yang bagaimana, saudara-saudara? Orangnya rendah hati, tidak cemburu, tidak iri hati. Amin. Itulah pribadi Yesus. Pribadi Yesus adalah pribadi yang benar-benar sederhana. Perkataan yang selalu membangun. Amin. Perkataan yang selalu mendorong ketika melihat yang si A lemah. Ayo maju. Kita akan mendapatkan keselamatan di sana. Bukan perkataan yang menjerumuskan, tetapi perkataan yang membangun. Ayo, lebih baik kita ibadah daripada tinggal di rumah. Nggak ada apa-apanya kita tinggal di rumah, nggak ada apa-apa yang kita dapat. Lebih baik kita jumpa dengan Yesus. Amin. Ini Tuhan taruh kepada kita semua, mulut yang membangun, perkataan-perkataan yang membangun, membawa anak-anak untuk jumpa dengan Yesus, membawa umat-umat Tuhan untuk mengenal siapa pribadi Yesus,
yang adalah Isa Al-Masih. Dikatakan kita harus mengikuti karakternya supaya kita jumpa dengan Bapa di surga. Kita semua memiliki kerendahan hati, amin. Paulus katakan pada jemaat Filipi, sudah berkata yang sumpah. Apa dikatakan? Semuanya harus kita lakukan seperti apa yang Yesus katakan. Ikuti jejaknya Yesus, langkah-langkah Yesus. Walaupun kita saudara-saudara belum sampai seperti itu, tetapi kita sedikit demi sedikit kita dapat melangkahnya, menjalaninya, meneladaninya, saudara-saudara. Siapapun yang saudara-saudara yang seolah mempengaruhi saya dan saudara supaya emosi, kita katakan, aku beda dengan kau, aku beda. Jangan kita sudah terprovokasi supaya kita emosi. Karakter Yesus nggak pernah untuk memprovokasi orang, amen? Karena dia adalah lemah lembut. Haleluya. Saudara, terus yang diajarkan kepadamu saudara, firman yang selalu diajarkan kepada kita ketika kita selalu aktif, selalu setia datang kepada Tuhan. Firman inilah yang selalu mengajarkan kepada kita. Beda saudara ketika kita tidak ada firman. Beda. Ada perumpamaan saudara. 5 anak darah yang bodoh, mereka ada firman, mereka ada minyak, tapi saudara minyaknya sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka pandang enteng saudara. Ada hari ibadah, mereka kejar kekayaan dunia, kebutuhan jasmani ini. Tidak mau kejar keselamatan yang kekal. Mereka hanya mau ingin capai hal-hal yang sementara. Akhirnya mereka nggak mau saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan. Ya, 5 anak darah yang bijak tetap setia. Itu perumpamaan. Tetap setia, tetap diisi dengan pengajaran firman, diisi terus sampai tanah hati saudara-saudara, sampai dikatakan apa tadi saudara-saudara, seperti apa? Tempayan diisi penuh dengan air. Dan kerjasama dengan minyak saudara-saudara, minyak melambangkan Roh Kudus saudara-saudara, supaya pelita tidak padam karena minyak ada. Kita semua memiliki 2 hal itu, amin. Firman dengan Roh Kudus. Lewat itulah kita mau jumpa dengan Bapa di surga. Asalkan saudara kita mau tetap setia datang dengan mendengarkan pengajaran firman. Kita tetap setia sampai Tuhan datang. Ada lagi yang mengatakan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Di mana ayat itu? Di mana? Yesaya 40 ya, ayat 31. Oke. Yesaya 41 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita semua ini tergolong orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Asalkan kita jangan vakum, setia terus, kerjakan terus keselamatan yang Allah taruh kepada kita supaya kita sampai kepada satu tujuan. Amin. Jadi payamu tidak sia-sia. Yesus katakan, karena Yesus selalu melihat langkah-langkah kita di setiap waktu.
melihat kesetiaan kita kepada Tuhan di setiap langkah kita. Ya walaupun memang rasanya capek, saudara-saudara, letih. Tapi ayat ini saudara-saudara dikatakan apa? Coba baca saudara-saudara, Yesaya 40 ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu karena kekuatan Allah, yaitu firman yang selalu diajarkan kepada kita. Amin. Tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Luar biasa Tuhan kita itu. Oleh sebab itu kita mau serukan kepada siapa ketika kita susah, ketika kita khawatir. Saudara, tadi malam firman Tuhan luar biasa menceritakan tentang kekhawatiran. Karena kita ada dalam dunia ini, berada di dunia yang tidak ada kepastian. Kekhawatiran itu pasti ada. Tapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dari mana? Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam tangannya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Perkara apa saja, saudara. Dan dikatakan berseru kepada Tuhan, jangan kita diam. Kita datang kepada Tuhan bersorak-sorak memuji Tuhan, itu sudah menyenangkan hati Tuhan, mengundang saudara-saudara. Jawaban Tuhan itu ada. Lihat saja Rasul Paulus dengan siapa? Jelas ketika ada di penjara di Filipi, mereka bersuka cita memuji Tuhan, dan akhirnya terjadi gempa bumi di sana, dan terbukalah semua apa yang membelenggu mereka. Memuji Tuhan supaya ikatan yang membelenggu kita terbuka. Karena Tuhan itu selalu memperhatikan saya dan saudara. Kita gak akan menjadi lelah, gak akan menjadi lesu, saudara-saudara, asalkan kita jangan tawar hati. Saudara-saudara, kata Amsal, ketika kita tawar hati dalam menghadapi kesesakan, kecillah kekuatan kita. Ya kan? Amsal berapa itu? Amsal 13 ayat 10 ya? Saya lupa. Coba. Amsal 13 ayat 10 bagaimana? Ketika kita tawar hati menghadapi kesesakan, kecillah kekuatan kita. Sebab itu mari kita selalu dengar ajaran-ajaran firman untuk menambah kekuatan kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di 1 Korintus, saudara, pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi batas kemampuan. Dan dikatakan di situ ada jalan keluar. Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Hadapi persoalan. Yesus ada di sini. Apa? Dan memberi jawaban. Asal kita serukan itu Tuhan. Tuhan selalu mendengar. Kalau kita diam saja membisu, walaupun memang Tuhan tahu kedalaman hati kita. Iya, kita membutuhkan itu, tapi harus kita sampaikan. Amin. Amin. Kita harus sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan suami saya supaya tetap setia. Tuhan, aku membutuhkan supaya Tuhan sentuh istri saya, sentuh hatinya Tuhan, agar supaya kami sama-sama melihat kemuliaan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Sampaikan suara ini kepada Tuhan, supaya
Tuhan dengar. Tuhan dengar. Oke, terus bagian terakhir dalam ayat pokok tadi. Hendaklah hatimu apa? Melimpah dengan syukur. Ini yang sering sulit dilakukan oleh orang-orang percaya. Iya. Tapi Bapak Gembala katakan pada malam Jumat, kita jangan selalu motivasi kita meminta, berkati kami. Kekuatan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, itu sudah berkat Tuhan. Amin. Jadi kita selalu diingatkan supaya hati kita melimpah dengan syukur. Kalau di luar sana, saudara-saudara, orang-orang yang terkapar di rumah sakit, saudara-saudara, sudah pasang oksigen, nafas tinggal satu-satu, dan juga selesai, saudara-saudara, satu tabung, bayar berapa juta? Ratusan juta ya? Saya nggak tahu harga satu tabung oksigen itu. Bayar. Saudara kekasih, kita ini yang lagi menerima oksigen yang cuma-cuma dari Tuhan. Amin. Kita menerima nafas kehidupan yang Tuhan taruh kepada kita. Bernafas dengan sempurna, bergerak dengan sempurna, melihat dengan sempurna, mendengar dengan sempurna, berkata dengan sempurna. Itu pemberian Tuhan. Kita harus sampaikan syukur bagimu Tuhan. Aku ada sampai saat ini melewati corona. Saudara-saudara, ada seorang pria yang kaya, ketika dia keluar di pintu melihat seorang pria yang sangat miskin. Dia katakan begini, syukur aku bukan seperti dia. Nah saudara, si pria yang miskin ini, dia melihat lagi orang yang miskin yang saudara-saudara meminta-minta. Orang miskin yang pria miskin katakan, syukur aku tak seperti dia. Dan orang yang miskin yang meminta ini, dia datang di rumah sakit, dia lihat orang yang terkapar. Walaupun aku miskin minta-minta tak seperti dia, syukur. Dan dia juga berjalan melihat orang yang sudah mati. Aduh, syukur aku bukan seperti dia. Jadi cuma siapa yang nggak bisa mengucapkan syukur? Orang yang sudah mati. Tapi kalau masih hidup, buktinya kepada orang yang miskin minta-minta tadi masih ada ucapan syukur, walaupun dia miskin. Tapi kalau sudah mati, nggak ada lagi suara itu, omongan ucapan syukur, nggak ada lagi. Jadi kita semua diajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Ketika suami pulang membawa hasil yang hanya seolah cuman seberapa saja, puji Tuhan. Pak, berapa yang Papa dapat? Cuman ini ya, ini doang ya. Iya mah, ya jadilah, biarlah. Ya. Terus, Pak, berapa yang Papa dapat? Kenapa mah? Iya enggak. Kan saya sebagai ibu rumah tangga kan, sebagai bendahara harus tahu berapa pendapatan Papa. Ya segini doang mah. Nah terus Pak, aku besok kan mau beli busana, mau beli baju. Terus nggak cukup. Ya udahlah mah, janganlah dulu beli baju. Udahlah kalau nggak beli baju saya mau beli make up. Nanti lama kan masih ada make up mama. Udahlah kalau nggak bisa beli make up, saya mau ke salon Pak.
Pak, tolonglah dulu Pak. Saya ini ibu rumah tangga yang hitung-hitungan Pak. Saya hitung-hitung persembahan, karena nggak sempat saya mau beli Pak. Karena saya mau rencana mau beli apa? Oppo. Saya mau rencana mau beli Oppo Pak. Oppo bener. Saudara-saudara, ibu rumah tangga, maaf di sini enggak ya? Ibu-ibu rumah tangga memang sangat perhitungan sekali. Karena kalau mau ke pasar, saya sering ikut dengan ibu gembala saudara kalangan. Aduh, sudah dipegangnya. Ya mana dong kalau nggak dibeli kan? Udah dipegang. Ya ampun, sampai berapa jam saya buntutin dia, belum ada yang belanja. Aduh. Inilah ibu-ibu. Aduh, belilah, sudah dipegang kok. Nawar dong. Nawar. Sudah harga sayur 2.000 ditawar lagi 1.000. Ya ampun. Banyak kali. Ya itulah ibu. Apalagi ibu gembala. Iya. Iya, ibu gembala tahu kalau ibu-ibu rumah tangga yang suaminya kerja di kantor, di perusahaan, kurasa gak ada itu seperti itu. Ibu gembala yang cuma kehidupan dalam ayapan Tuhan. Sampai berapa jam keliling kalangan, baru sedikit disangkai saudara. Aduh. Nah saudara, terjadi juga pada satu keluarga, satu rumah tangga. Pak, sini dong. Jujur dong. Jujur. Kenapa, Pak? Ma, ingat dulu untuk Tuhan, Ma. Baru Mama, baru kemana-mana aja Mama mau pakai uang itu, ingat dulu itu Tuhan. Dia bilang. Dia hitung-hitung. Waduh, 3 juta potong 300. Busana saya 1 juta. HP saya, wow, Pak, nggak ada saya. Nggak ada HP saya Pak. Waduh. Jadi saudara, diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal apapun. Hal sedikit di perkara yang kecil kita belum bisa, terus kita mau Tuhan percayakan di perkara yang besar. Jadi kita mau belajar dulu di perkara yang kecil. Namanya ada satu gembala saudara jemaatnya bilang sama dia, Om, memang jemaat ini dia sudah dibuat supaya dia jadi pemuda remaja, pimpinan pemuda remaja. Terus bapak ini menolak, saya mau angkat kau jadi ketua pemuda remaja ya. Dia bilang, aduh Pak, gembala, saya nggak ada waktu. Satu waktu dia datang sama gembalanya, dia bilang, Om, doakan saya mau calon DPR, mau caleg. Apa gembala bilang? Mana bakalan kau bisa? Gembala langsung terornya, mana kau bakalan bisa? Kau disuruh aja mau pimpin pemuda remaja, nggak sanggup, apalagi mau pimpin kami semua. Mana bisa, nggak bisa, kata dia kan. Disuruh pada perkara yang kecil nggak mau dia yang perkara yang besar. Dia bilang, gembala bilang, nanti jadi apa kami? Gembala langsung ke dia. Jadilah orang penurut di perkara yang kecil dulu Pak, baru minta perkara yang besar Pak, kata gembala dia. Terus satu waktu dia datang sama om gembalanya, Om, saya mau minta maaf Om ya, waktu yang lalu ya memang saya ambisi di situ Om, kata bapak ini. Baru gembalanya berikan arahan dia. Ini fakta loh. Dia jalani. Saya mau ikuti apa yang gembala katakan.
katakan, yang gembala percayakan sama saya sebagai pimpinan pemuda remaja, saya akan melakukan. Dia lakukan itu. Dia lakukan itu. Dan setelah dia lakukan itu, saudara-saudara, pemuda remaja, wow, banyak sekali. Dia merangkul anak-anak Tuhan, remaja, pemuda. Dan akhirnya di situ Tuhan percayakan dia menjadi apa? Saudara-saudara, sekjam duluan. Sekjam, dia diangkat sekjam duluan, baru DPR jalan dia. Luar biasa. Di situ dia bersaksi. Dia bersaksi bahwa tadinya saya tidak mengerti dengan perkara-perkara yang di atas. Sekarang saya mengerti. Dia bersaksi, saudara-saudara. Jadi kita semua yang ada harus mengerti apa maunya Tuhan kepada kita. Jangan kehendak kita yang jadi. Amin. Seperti Yesus katakan, Tuhan, Bapa, lalukan cawan ini. Ini perkataan manusia Yesus. Tapi bukanlah kehendakku yang jadi. Amin. Kehendakmu lah yang jadi. Berharap bersandar hanya kepada Bapa yang di surga yang mengatur langkah hidup kita ini. Kalau Tuhan perlu percayakan di langkah yang ini, kita jangan selalu memaksakan Tuhan. Amin. Kita harus tetap jalani langkah yang Tuhan taruh kepada kita sebagai jemaat yang biasa saja, yang penting aktif. Ya, amin. Atau kita diangkat gembala jadi pemimpin pemuda, pemimpin rayon. Di sini belum ada ya dibuat rayon ya. Kita jalani, itu satu suara Tuhan kepada kita untuk melatih diri kita supaya kita benar-benar merasakan bahwa Yesus yang kita layani adalah Yesus yang memberi keselamatan. Amin. Jadi saudara, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Hati kita yang selalu melimpah dengan syukur. Apapun yang kita alami saat-saat ini, apapun yang kita rasakan saat-saat ini, saudara-saudara, yang penting kita benar-benar nikmati, saudara-saudara, hidup ini. Puji Tuhan, terima kasih. Banyak orang, saudara, tidak menikmati hidup ini. Stres, saudara-saudara. Apalagi, saudara-saudara, corona baru lewat. Perekonomian, saudara-saudara, di negara kita ini merosot, saudara-saudara. Banyak orang yang stres, perusahaan bangkrut, banyak. Saudara-saudara. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Amin. Hanya ku bisa lari kepadanya. Saudara-saudara, jadi hidup kita ini, kita harus tetap di dalam Dia. Amin. Dia adalah satu pribadi yang benar-benar memperhatikan perjalanan hidup kita ini. Ketika kita mengalami masalah hidup, langkah apa yang kita harus perbuat? Selain kita mau cari Dia, mau lari kepada Dia, bukan lari kepada saudara kita, bukan lari kepada kerabat kita, bukan lari kepada teman-teman dekat kita. Itu tidak akan menjamin kita, saudara-saudara, selain kita lari kepada Yesus. Amin. Amin. Tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia, jangan kemana-mana, saudara-saudara. Kita benar-benar sudah pada posisi yang sebenarnya. Jangan lagi kita mau cari posisi di luar sana. Disinilah posisi yang tepat untuk kita berjalan bersama dengan Yesus. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan Dialah Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita terus-menerus, mengingatkan terus kita ketika kita sudah ada lagi pikiran hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan saya berada di dalam Engkau, dan Engkau
bisa lari kepada Yesus.